Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini saya akan melakukan pemupukan terhadap jambu air saya yang sedang berbuah. Yang video pertama tentang jambu air kemarin, itu pada saat saya melakukan pembungkusan dan kita menghitung jumlah bunga ya. Dan itu yang akan saya melakukan pemupukan untuk malam hari ini. Untuk teman-teman ketahui, jambu air madu saya itu sejak dia berbunga perdana belum ada saya memberikan pupuk apa-apa ya. Karena kata para petani-petani jambu, kita tidak boleh melakukan pemupukan ketika jambu itu sedang berbunga. Ini khusus pada jambu air ya, pada saat dia berbunga, karena dikhawatirkan akan terjadi kerontokan begitu. Sehingga kita melakukan pemupukannya itu berarti sebelum dia berbunga ya kan. Berarti pemupukan merangsang, pemupukan perangsangan agar dia mengeluarkan bunga itu dilakukan. Dan ketika keluar bunga, maka pemupukan itu harus dihentikan. Kita akan lanjutkan pemupukan lagi nanti setelah bunga itu menjadi pentil buah, teman-teman. Nah, begitu teori dari para master jambu air lah, begitu yang saya simpulkan dari YouTube mereka ya kan. Lantas masalahnya sekarang, jambu air itu tidak berbunga secara serentak, teman-teman. Tetapi dia berbunga beruntun begitu. Ini berbunga, ini sudah, yang bunga pertama sudah menjadi buah, muncul lagi bunga. Bunga kedua sudah menjadi buah, muncul lagi yang ketiga. Jadi artinya ini bunga paling kecil, ini sudah menjadi putik, ini sudah buahnya agak besar begitu. Sehingga dia bertingkat lah, sehingga tidak serempak. Nah, ini yang menjadi PR kita. Seperti apa yang akan kita lakukan? Kalau kata para masternya, kita hitung mana yang paling banyak nih, bunga yang mana yang paling banyak di tahap pertama, kedua, atau ketiga. Nah, ketika yang paling banyak katakanlah yang kedua, maka yang kita jadikan patokan adalah yang kedua, begitu. Nanti yang pertama sama yang ketiga ini, ya, mana yang selamat ya alhamdulillah, kalau rontok ya nggak apa-apa. Toh yang kedua juga paling banyak, gitu intinya, ya. Tetapi bagaimana caranya kita agar tiga tingkat bunga ini selamat semua? Memang agak berat sih mungkin. Ya, saya juga tidak tahu seperti apa hasilnya. Tapi yang pasti dari 3 tahap pembungaan ini yang tidak serentak, pilih sebagai patokan adalah di tahap mana yang bunganya paling banyak. Gitu. Nanti masalah di tahap yang lain, katakanlah tadi yang kedua yang paling banyak ya bunganya, maka yang di tahap pertama dan ketiga itu dicuekin aja gitu. Masalah dia nanti selamat ya alhamdulillah kan begitu. Oke. Kita tidak berbicara terlebih jauh tentang itu. Kita langsung lihat studi kasus pada jambu air saya ya, satu-satunya yang sudah berbuah. Ini dia teman-teman. Ini kemarin yang ada di tahap pertama, ini sudah menjadi buah teman-teman. Yang sudah saya bungkus kemarin, buahnya sudah lebih daripada jempol saya besarnya. Tuh, ya. Di sini ada 2 dahan, mungkin sekitar 5 dompol ini yang sudah berbuah besar. Sementara ini bunga tahap pertama teman-teman ya. Sementara bunga tahap 2-nya, ini dia. Bunga tahap kedua itu seperti ini umurnya. Ya. Oke. Sementara bunga tahap 3 itu ada yang ini. Nih. Bunga tahap 3 nih. Nah, ketika kita melakukan pemupukan, karena dia sudah menjadi buah yang ini, kita lakukan pemupukan, apakah bunga yang ini, bunga kedua dan bunga ketiga yang ini akan selamat atau tidak? Tentu harapan saya semuanya akan selamat begitu. Maka saya harus tetap melakukan pemupukan pada malam hari ini ya, guna memberikan pasokan makanan ya untuk itu bunga yang sudah menjadi buah ini ya, yang sudah saya bungkus itu teman-teman. Tentu harapan saya bunga di tahap kedua dan ketiga itu tadi itu bisa terselamatkan juga. Oke. Jenis-jenis pupuk yang akan saya gunakan pada malam hari ini adalah, di sini ada 3 pupuk dasar teman-teman, di luar yang ini ya. Ada 3 pupuk dasar.
ini adalah KCL, pupuk dasar, ini pupuk tunggal ya. Ini ada NPK, dan yang ini TSP teman-teman. Jadi ini pupuk tunggal namanya ya. Ada juga pupuk majemuk. Kalau pupuk majemuk itu dari 3 unsur pupuk tunggal tadi kita mix jadi satu menjadi unsur NPK. Ya kan, kalau kita beli-beli yang sudah berbungkus-bungkus seperti ini, itu ada namanya NPK seimbang atau NPK mutiara. Itu perbandingannya N-nya 16, P-nya 16, K-nya 16. Ada juga yang 15-15, ada yang juga 21-21 begitu, ya. Itu pilihan pertama. Tetapi untuk pemupukan perdana ini, setelah dia berbunga dan berbuah ya, saya akan menggunakan ini teman-teman, KNO3. Oke, KNO3 ini kandungannya unsur N-nya dari nitrat itu 13% ya. Terus unsur kaliumnya ada 45% ya. Ini tentu fungsinya untuk memperkuat buah dan bunga, dan semoga nanti akan ada lagi bunga-bunga lain yang akan susul menyusul. Tentu harapan saya seperti itu ya. Itu. Terus jenis kedua yang akan saya gunakan untuk pemupukan perdana setelah berbunga adalah MKP. Kandungannya ini fosfatnya 52% dan apa nih ya, K2O itu tulisannya sini potasium oxide ya, atau mungkin kalium kali ya, sama enggak ya, bentar ya, nggak ngerti saya tentang pupuk juga sebenarnya. Iya, kalium. Oke, jadi pupuk generatif itu memang dia cenderung lebih banyak unsur P dan K-nya teman-teman. Sementara unsur N-nya itu sudah merosot, cenderung sedikit kita gunakan. Karena unsur N itu digunakan pada saat masa vegetatif ya, masa pertumbuhan. Kalau sudah masa pembungaan dan pembuahan atau generatif, kita lebih banyak butuh pupuk yang unsur P dan K-nya lebih tinggi begitu. Oke. Saya akan melakukan pemupukan dengan 2 bahan ini tadi. Tentu dengan dosis yang kecil ya, agar bunga yang masih kecil-kecil itu tadi tidak rontok. Nah, sementara untuk buahnya, buah itu akan lebih cepat besar dan matang ya, karena kebutuhan akan buah itu juga terasupi begitu ya. Doakan semoga itu bisa menjadi buah yang besar, manis, dan panen begitu ya. Dan yang bunga-bunga yang masih kecil tadi itu juga terselamatkan dan bisa menjadi buah. Oke, kita aplikasikan sekarang. Oke teman-teman, ini kita akan mengaplikasikan ya. Jadi dosis yang akan saya gunakan adalah ini sekitar 3 liter teman-teman ya, 3 liter. Saya akan gunakan untuk KNO3 nya sekitar segini teman-teman. Ini 1/4 sendok makan ya, 1/4 sendok makan lah. Lalu untuk MKP nya ini juga dengan dosis yang sama teman-teman. Oke, segini, sekitar 1/4 sendok makan teman-teman ya, 1/4 sendok makan. Kita pakai dosis kecil dulu ya. Oke, lalu ini kita aduk rata. Kita akan lanjutkan ke pohon. Ini dia. Oke, teman-teman. Jadi pohon saya ini umurnya sekitar 10 bulan. Hidup di planter bag, hanya ukuran planter bagnya ini 35 liter teman-teman, sangat kecil sekali. Harusnya minimal di planter bag 75 liter. Syukur-syukur kita bisa menanam jambu ini di planter bag yang ukurannya 100 liter. Oke, yang 100 liter. Nanti akan kita pindahkan ya, setelah selesai berbuah mungkin akan kita pindahkan ke planter bag yang lebih besar insyaallah. Oke, ini air 3 liter dengan dosis dari 2 jenis itu menjadi setengah sendok makan teman-teman ya. Kita siram semua. Oke.
siram, habiskan 3 liter air ini. Oke. Nah, interval pemupukannya teman-teman, ini kita harus lakukan dalam seminggu sekali ya. Jadi 1 minggu 1 kali kita harus melakukan pemupukan dengan dosis seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya. Nanti pelan-pelan kita naikkan dosisnya sedikit demi sedikit ya, gitu. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian dulu untuk pemupukan perdana jambu madu saya yang telah berbunga dan berbuah. Terima kasih. Mendukung channel ini dengan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.